Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa sawwahu wa hadahu ala siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang kami hormati Dr. Dindin Ridwanuddin MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu yang berkenan hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat, sehingga pada kesempatan malam ini kita bisa bermuwajahah. Dan insya Allah mudah-mudahan apa yang menjadi langkah kita saat ini diberikan pahala yang sebesar-besarnya. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada Nabi Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, sampai kepada kita semua, sehingga kita semua selalu istiqomah dalam menjalankan sirah-sirah nabawiyah dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mohon izin pada kesempatan ini saya akan membawakan acara pada kajian Kismis, kajian Islami Islam malam Kamis. Mungkin untuk mengawali acara pada malam hari ini supaya lebih hikmat, mari kita sama-sama membuka acara ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang selanjutnya mungkin untuk mengefisienkan waktu, langsung saja pada pemateri kita pada malam hari ini, Dr. Dindin Ridwanuddin MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Atur nuhun, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Acara sebelumnya mohon maaf nih Bapak Ibu, wah ini Bapak Ibu nih para ustadz-ustadzah gitu kan, kalau saya datang terlambat gitu ya. Saya sudah memperjuangkan jam 5 tadi Kang Bella gitu. Tapi ternyata Qadarullah saja. biasa edisi hujan deras itu emang berdampak kemacetan yang luar biasa. Dan baru saja saya tiba di rumah gitu kan. Dan Alhamdulillah, tetap alhamdulillah. jadi ketika Kang Bella telepon tadi tetap siap saya bilang silaturahim ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih Kang Retno hatur punten ya kita menunggu lama gitu. Amang mungkin sudah ngopi berapa gelas itu, saya mohon maaf ya. Ustaz Dani namanya tenutus naros-naros. Oh gitu, Ustaz Dani mah eta mah kanggo ieu kanggo ngurut cenah beli priyogi ngurut naon cenah gitu. Siap. Gercep. Gercep. Bapak Ibu, ikhwan akhwat atau akhi ukhti sekalian, alhamdulillah kita bisa berseru dalam forum Kismis gitu, dan ini ada ajang silaturahim, dan mudah-mudahan ini menjadi hal yang konsisten ya dilakukan oleh para alumni gitu. Iya deh, hakikatnya sih sebenarnya ajang silaturahim itu gitu ya. Nah, dalam hal ini bagaimanapun saya jadi kenal Kang Retno gitu kan, wajahnya saya tahu ini angkatan berapa gitu kan, tapi dengan bertemu banyak gitu dalam berbagai forum gitu kan, insya Allah mudah-mudahan menjadi kita saling lah gitu kan, betapa bagaimanapun kan lembaga itu besar oleh alumninya kan, itu kan ada bahasa begitu gitu ya. Iya, betul. Dan tentunya ini adalah bentuk kesyukuran untuk kita semua, dan orang-orang yang menginisiasi kegiatan ini mudah-mudahan diberikan pahala oleh Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sebagai bentuk kesyukuran dari kita atas nikmat ini kan bisa kita senantiasa berucap hamdalah ya, alhamdulillahirabbil alamin, atau misalnya strategi lainnya adalah dengan kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa apa yang kita alami saat ini itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian strategi ketiga kita mengupayakan bersyukur atas nikmat Allah SWT adalah dengan memberdayakan seluruh perangkat yang kita punya, baik secara dari fisik ataupun secara materi, di kita manfaatkan untuk kebaikan-kebaikan itu insya Allah berdampak kepada bentuk kesyukuran kita atas nikmat Allah SWT. Ataupun sebelumnya untuk semuanya bukan dalam rangka nanti mempatahan mau jaya kemeri lah itu bukan gitu ya. Tapi kita sebagai bentuk sharing gitu watawasobil haq watawasobar gitu ya, bahwa mungkin secara kajian juga teman-teman ini punya ilmu yang sama, kita itu seguru ilmu gitu kan, tapi dalam momentumnya kadang-kadang saya sendiri lupa gitu. Tapi ketika menyimak gitu ya, seperti kemarin tiba-tiba ada kajian-kajian seperti begini. Ada teman dalam satu forum itu mengatakan eh, berkaitan dengan ini nih, kemarin itu dia mengatakan apa ya? Saya bilang ini, ini hurriyatul mar'i mahdudun gitu kan. Hurriyatul mar'i mahdudun bi hurriyatil ghairihi gitu ya. Saya langsung ingatnya tuh Al-Furqan gitu ya. Ingatnya Al-Furqan gitu kan. Itu kajian tahun berapa gitu ya. Tapi itulah gitu kan. Dan tentunya sebelum saya masuk kepada materi, salam kita harus selalu senantiasa kita limpahkan, kita sampaikan, kita selalu ucapkan kepada Rasulullah, baginda Rasulullah SAW. Beliau adalah manusia terbaik dan kita sepatutnya mengikuti apa yang disunah-sunahkannya. Mudah-mudahan dengan mengikuti apa yang disunah-sunahkannya menjadi wasilah kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akang teteh sekalian, lebih banyak kepada sharing gitu ya, terkait dengan apa yang sebenarnya kita pelajari. Saya pernah berkisah sebenarnya dengan Kang Amang ini terkait dengan perjalanan hidup saya yang luar biasa, dampaknya Al-Furqan kepada saya gitu kan. Bahwa konteksnya kehidupan nyata itu ternyata yang dibekalkan Al-Furqan sangat berasa. Ada momentum Kang Bella, saya itu ditanya, ada warga tiba-tiba ingin bertemu dengan saya dalam hal apa gitu kan. Hanya dengan seriusnya datang, mohon maaf Pak, saya ingin konsultasi terkait dengan mawaris katanya gitu kan. Konsultasi terkait dengan mawaris. Wah, saya bilang ini kajian dari mulai kelas 3 sanawiyah kita gitu ya di Al-Furqan gitu ya. Faraid itu, ilmu faraid gitu ya. Saya itu ketika dia sedang bertanya, datang ke rumah, dia bertanya itu yang muncul dalam benak saya itu langsung setback ke Al-Furqan, ingat ustadznya siapa, gitu kan, mengajarkannya apa, sampai kepada apa sih ayat yang dibacakannya itu sampai saya ingat gitu kan. Mengajarkannya di kelas yang mana gitu kan. Saya langsung ingat gitu, wah ini Ustadz Ubad gitu kan, dengan gayanya mengajar seperti apa gitu ya. Menerangkan ini loh yang menjadi rujukan dari ilmu waris itu surat sekian ayat sekian itu kan. Dan ini saya kira mudah-mudahan ini merupakan bentuk keberkahan, mudah-mudahan menjadi investasi beliau-beliau gitu ya, menjadi ilmu yang bermanfaat gitu. Dan saya yakin Akang Teteh semua pun mungkin mengalami hal yang sama seperti yang saya rasakan, dan banyak kejadian yang saya alami demikian gitu ya. Jadi ketika ditanya hal apa, jadi tiba-tiba ingatnya itu apa yang saya alami ketika di Al-Qur'an, saya dapatkan ilmunya dari guru-guru saya. Nah, dalam hal ini momentum kesempatan ini mungkin konteksnya lebih kepada ini nasihat Rasulullah SAW. Ada 3 nasihat Rasulullah SAW untuk kita dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Jadi dikisahkan, bisa saya share ya? Boleh mengatakan. Jadi Kang Bella punten kalau boleh PowerPoint-nya ada gak? Ada, cuma 3 slide tapi mudah-mudahan bahasanya kayaknya panjang deh. Baik. Untuk bagian ini, nah ini kan ada 3 wasiat Rasulullah SAW gitu ya kepada kita semua. Dalam suatu kesempatan ini seorang sahabat Ayyub Al-Ansari gitu ya. Beliau ini mengisahkan terkait dengan seorang sahabat lain yang datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau ini si sahabat ini tidak diterangkan siapa profilnya oleh sahabat Ayyub Al-Ansari ini. Hanya
Dikatakan datang aja seseorang gitu kepada Rasul, kemudian tiba-tiba mengatakan izni wa aujiz. Dalam beberapa riwayat dikatakan ya Rasulullah alimni wa aujiz. Ini sebenarnya kajian-kajian di sini banyak pakar nih. Kang Bella dan kawan-kawan itu kan alumni, kalau alumni seguru seilmu tahu ini terkait dengan ilmu balaghahnya ini ya. Ini adalah hal-hal yang konteksnya terkait dengan ilmu balaghah yang sangat luar biasa. Bahwa hadis itu memiliki level ilmu balaghah yang sangat luar biasa, dan ini pun sama gitu kan. Si sahabat itu mengatakan idni wa aujiz gitu kan. Ya Rasulullah, alimni wa aujiz. Ya Rasulullah, beri aku nasihat tapi singkat gitu ya. Nah, dalam hal ini nasihat tapi singkat gitu kan. Makanya kemudian Rasulullah tuh jawabannya sama jawaban-jawaban ilmu balaghah semua gitu yang disampaikannya gitu kan. Kemudian Rasulullah menjawab, "Idza kumta fi sholatika fasholli sholata muwaddi'." Yang pertama gitu kan. "Idza kumta fi sholatika fasholli sholata muwaddi'." Jadi ini adalah nasihat Rasulullah kepada sahabat tersebut. Kata Rasul, "Idza kumta," kalau kalian melaksanakan sholat, maka pastikan sholat kalian ini adalah menjadi sholat yang terbaik dalam setiap momentumnya. Dalam setiap momentum kita melaksanakan sholat, jadi kita harus dapat mengupayakan seakan-akan gitu ya. Ini adalah sholat terakhir kita menjelang kematian kita. Jadi akan muncul keseriusan dalam diri kita untuk mempersiapkan sholat itu sendiri dan melaksanakannya. Jadi Rasulullah mengamanatkan, pastikan setiap momentum kita melaksanakan sholat seakan-akan ini adalah sholat yang terakhir, gitu kan? Dan tentunya momentum psikologi kita ketika mengkondisikan sesuatu ingin yang melakukan yang terbaik, gitu kan? Otomatis secara fisik, secara mental kita siapkan, ya. Dan tentunya yang namanya kematian kan siapa yang tahu. Nah, makanya Rasulullah mengamalkan yang pertama berkaitan dengan idza kunta fi sholatika fasholli sholata muwaddi'. Jadi kalau kalian melaksanakan sholat, seolah-olah sholat kalian adalah sholat yang terakhir gitu kan. Sholat yang terakhir. Gitu. Lakukan yang terbaik untuk setiap sholat yang akan dilaksanakan. Yang pertama itu. Kemudian yang keduanya adalah wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu gitu. Wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu. Yang kedua ini nasihat Rasulullah atau wasiat Rasulullah itu jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang kata-kata itu nanti akan menjadi kata-kata yang kita sesali gitu ya. Jangan mengungkapkan sesuatu ya, mengungkapkan kata-kata yang di kemudian hari akan menjadi penyesalan untuk kita. Karena bagaimanapun apa yang sudah ya banyaklah kita kan menyimak apalagi dalam kancah perpolitikan gitu ya. Kancah perpolitikan atau kancah kehidupan sehari-hari pun kita sama gitu ya. Ketika misalnya kita berucap karena misalnya terdorong oleh kondisi psikologi kita kemudian asal mengucap, kemudian kita tiba-tiba menyesali apa yang kita ucapkan, itu banyak sekali gitu kan. Dan makanya kita penting untuk menimang-nimang gitu kan. Kalau dalam mahfudzat itu sering kita banyak gitu ya, bagaimana lisan itu lebih tajam dari pedang dan sebagainya gitu. Hakikatnya begitu karena akan berdampak panjang. Niatnya benar gitu kan ya. Kalau kita sering kemarin itu kan berapa di pertengahan tahun ini atau ada awal tahun ini kan berapa orang politisi yang gara-gara kata-kata masuk penjara kan ya. Jadi masuk pengadilan gitu kan. Ada orang misalnya gara-gara ada IKN gitu dikatakan tempat anak buang jin kan, itu bahasa bahasa biasa gitu kan ya. Bahasa biasa, teman kemudian kena konteksnya berkaitan dengan politik, aduh kenapa saya harus bilang gitu ya, kata niat saya kan nggak begitu gitu kan, tapi orang memaknainya lain gitu ya. Itu adalah contoh-contoh kata-kata yang bisa terucap, nah kalau sudah terucap kan susah lagi untuk ditarik gitu kan ya. Dan kemudian juga saya sering sekali dalam hal kita ber-WhatsApp dengan orang lain yang kira-kira konteksnya itu misalnya ini penting nih, kalau saya sampaikan dalam kata-kata secara tulisan bisa-bisa orang salah memaknainya. Kemudian saya akan melakukan apa?
ya mendingan saya telepon deh gitu kan. Untuk memastikan karena intonasi bahasa tulisan dengan bahasa lisan itu berbeda gitu ya. Nah, saya biasanya menimbangnya ke sana. Ini penting dan lawan bicara saya harus paham. Kemudian pasti saya telepon gitu ya. Saya telepon untuk memastikan ini loh maksud saya gitu kan. Ini loh maksud saya begini gitu. Nah, akhirnya mereka menjelaskan. Kadang-kadang kan mungkin Akang Teteh juga semua pernah mengalami hal segitu kan. Ketika lawan bicara kita atau yang menerima WhatsApp kita itu memaknainya lain. Padahal maksud saya kita bukan begitu gitu ya. Itu ya sering terjadi. Dan ini pun menjadi hal yang apa ya dalam konteks kita apalagi ibu-ibu nih ada Bu Ucan di sini ya. Kalau Bu Ucan mungkin sudah ada pengalaman dengan ketika ibu-ibu ternyata lebih senang melihat apa status-status orang gitu ya. Kemudian tiba-tiba saja ini kayaknya status ke saya nih gitu. Padahal kan bisa jadi orang itu maksudnya kemana gitu ya. Tapi karena mungkin sedang ada masalah kemudian diingat-ingat ini kayaknya nyindir-nyindir saya dan sebagainya. Akhirnya apa? Nah itu akhirnya apa? Gara-gara kita menulis salah. Gitu kan kalau dalam konteks ini akan teteh sekalian wala takallam bi kalamin ta'tadiru minhu itu tidak sebatas pada konteks secara lisan saja. Dalam bentuk tulisan-tulisan pun kalau status-status yang bisa bermakna. Nah, seperti itu kan sering sekali gitu ya sindir menyindir gitu dan sebagainya itu dituliskan dalam status-status dan alhamdulillah kalau Kang Bella cari status saya mungkin tidak akan pernah ketemu gitu karena saya nggak pernah bikin status dan nggak baca status orang gitu kan. Jadi tidak ada kalaupun saya itu selalu berpikir gini, orang kalaupun penting mau mengabari saya pasti akan mengabari gitu WhatsApp saya atau telepon saya dan sebagainya gitu kan. Tidak harus menggunakan istilah-istilahnya itu sindiran-sindiran dan yang lain. Nah, wasiat yang kedua dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika kita harus betul-betul hati-hati ketika menjaga perkataan, menjaga konteks kata-kata yang kita keluarkan. Kalau dalam hadis-hadis lain juga kan banyak gitu ya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir atau wal yaqul khairan au liyasmut gitu. Jadi antara itu kan saya betul itu kan. Itu adalah bentuk kalau kalian misalnya beriman kepada hari akhir gitu kan. Kemudian maka berkata-kata dengan kata-kata yang baik. Kalau nggak bisa, ya udah diam saja gitu kan. Nah itu dampaknya akan sangat luar biasa. Bisa menjadi ta'tadiru minhu, bisa sesuatu yang membuat kita itu menyesali di kemudian hari. Kemudian berikutnya adalah wasiat yang ketiga adalah wadmil ya'sa amma fi aidin nas gitu kan. Dalam konteks ini kalau kita maknai secara harfiah ini kan begini, kumpulkan perasaan-perasaan penyesalan orang itu yang ada penyesalan-penyesalan yang ada dalam diri orang gitu ya. Kalau lihat pada konteks kata-katanya, tapi kalau secara maknanya ini begini, kita jangan sampai iri dengan apa yang dimiliki orang lain. Ini ke sana gitu konteksnya itu. Jangan sampai iri dengan sesuatu yang orang miliki gitu ya. Jangan sampai kita iri terhadap sesuatu yang orang lain miliki. Itu penting sekali gitu kan karena bagaimanapun kadang-kadang ya gitu kan apalagi sudah berkeluarga kan rata-rata sudah berkeluarga kadang-kadang ini orang lain mah gitu ya kata istrinya kayaknya udah beli ini gitu gitu kan ini suaminya tar dulu lah gitu aja apa ya kadang-kadang dipercayakan dari hal-hal yang misalnya tidak perlu gitu ya tapi karena ada upaya kita misalnya pengen deh kayak orang lain itu punya anu tidak akan tuntas gitu kan tidak akan tuntas kalaupun terkait dengan konteks kaya mengkaya itu ya kaya secara materi itu satu keharusan ya gitu kan bagaimanapun Rasulullah SAW kan mengajarkan banyak terkait dengan kita bahwa Muslim itu harus sangat kaya raya. Cuman Rasulullah menitipkan apa yang dititipkan gitu kan ya, supaya kita tidak menjadi profil yang seperti ini gitu ya. Iri dengan apa yang didapatkan orang lain secara materi gitu ya. Rasulullah mengatakan begini, kalian kaya boleh sekali gitu ya, tapi jangan sampai dibawa ke hati, kata Rasul itu ya. Kaya boleh, tapi jangan dibawa ke hati gitu kan. Karena masalahnya kan lain kalau kekayaan itu materi itu sudah dibawa ke hati itu sudah lain gitu kan. Kan sekarang sedang rame kan ya hedon gitu ya. Hedonis lagi banyak dibahas di televisi gitu ya. Profil-profil hedon itu ya
itu ketika materi itu sudah dibawa ke hati, ya ini berbagai cara dilakukan, ya berbagai cara dilakukan gara-gara hati si kekayaan itu sudah ditarik ke dalam hati gitu kan. Itu menjadi masalah ya. Makanya Rasulullah SAW tidak melarang kita menjadi kaya, tapi jangan dibawa harta itu ke dalam hati gitu ya. Kalau Akang Teteh mengkaji dalam kitab-kitab klasik gitu ya, bagaimana sih terkait dalam hal misalnya diantaranya berkaitan dengan sirah ya para sahabat gitu ya. Bagaimana Rasulullah itu memposisikan para sahabat itu maksudnya Rasulullah memahami level, jadi ketaatannya para sahabat itu Rasulullah sangat memahami. Dalam satu kesempatan kalau tidak salah mohon saya dikoreksi, Sa'ad bin Abu Waqqas itu kan seorang yang sangat kaya gitu ya. Beliau punya seorang anak dan perempuan gitu ya. Datang kepada Rasul SAW, ya Rasul, saya ingin infakkan keseluruhan harta saya untuk Islam. Kemudian Rasul mengatakan, begini, kamu punya keluarga? Ada keluarga gitu kan. Kamu punya anak? Ada, tapi dia perempuan gitu kan. Kemudian Rasul mengatakan, janganlah kamu, kalau begitu kamu nggak boleh dong menyerahkan seluruh kekayaan kamu tuh. Gitu ya. Kemudian tawar-menawar lah, bagaimana kalau 2/3? Kata Rasul, jangan gitu ya. Kemudian bagaimana setengahnya ya Rasul? Gitu. Jangan juga gitu kan. Kemudian bagaimana dengan kalau saya infakkan 1/3? Nah, bolehlah kalau 1/3 kata Rasul gitu kan. Nah, kemudian di kesempatan lain ternyata berbeda perlakuan Rasul kepada Sayyidina Umar bin Khattab dengan Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar gitu ya. Ternyata untuk Sayyidina Umar diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk menginfakkan, untuk mendermakan setengah dari kekayaannya gitu ya. Bahkan sampai 2/3 kekayaannya boleh diizinkan gitu ya. Tapi beda lagi ketika Rasul memberikan izin kepada Sayyidina Abu Bakar. Ketika Sayyidina Abu Bakar mengatakan saya ingin menginfakkan seluruh harta saya, kemudian Rasul mengizinkan, silahkan gitu ya. Jadi dari perlakuan Rasulullah terkait dengan tadi itu bahwa pada level sahabatnya saja gitu ya Rasulullah menakar gitu level keimanannya, ketakwaannya gitu kan. Nah, ada kekhawatiran terkait dengan konteks yang ketiga tadi itu kan. Karena bagaimanapun kita sebagai manusia gitu kan, sebagai manusia itu faktanya begitu, khuliqa halu'an gitu ya. Senangnya itu kita berkeluh kesah. Lihat orang senang, maksud kita yang susah gitu ya. Itu kadang-kadang seperti itu ya. Lihat misalnya orang punya apa, kita yang ribet gitu kan gitu. Kadang-kadang seperti itu. Itulah manusia gitu kan. Innal insana khuliqa halu'an, idza massahu syarru jazu'an, dikasih cobaan mengeluh juga. Idza massahu khairu manu'an, diberikan juga kebaikan, nggak pernah bersyukur, susah bersyukurnya gitu-gitu ya, lupa gitu ya. Kita sering lupa untuk mensyukuri nikmatnya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, kemudian Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an kelanjutannya kan, bagaimana sih profil supaya beda gitu kan, illal musallin, kecuali yang mereka-mereka yang senantiasa melaksanakan sholat. Yang sholat bagaimana? Daimun, konsisten gitu kan, konsisten. Tapi dalam hal ini tentunya kita maknai Akang Teteh semuanya maknai bahwa yang dimaksud sholat ini tidak sebatas pada konteks sholat dalam bentuk takbiratul ihram sampai salam saja. Sholat secara luas itu maknanya sangat luas sekali gitu ya, dalam berbagai aktivitas peribadatan yang lainnya yang konteksnya itu pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Doa pun itu kan dimaknai sebagai sholat gitu kan. Yang penting di sana disebutkan ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, sebagai contohnya kita melaksanakan sholat secara konsisten, mengarahkan kita menjadi profil-profil yang terhindar dari profil yang tadi menjadi haluan gitu ya. Nah, Akang Teteh semuanya ini adalah 3 nasihat Rasulullah SAW ini bisa kita temukan. Oh, mohon maaf ini saya belum jelaskan ya. Ini adalah hadis riwayat Ahmad nomor 23.408 ya. Jadi nanti karena di sini banyak pakar-pakar hadis, pakar-pakar tafsir ya.
Mohon maaf kalau saya salah-salah gitu ya. Kalau saya kan sarjananya S1-nya bahasa Inggris, S2-nya pendidikan dasar, S3-nya SD lagi gitu kan, sekolah dasar lagi gitu ya. Jadi mohon koreksi untuk akademik yang punya keahlian dalam bidang hadis tafsir gitu ya. Nah, di Ibnu Majah ada pada hadis nomor 4171. Kalau kita mereferensi kepada hadis ini, ternyata hadis ini digolongkan kepada hadis hasan gitu ya. Lalu kalau kita merujuk kepada buku yang kita pelajari dalam mustalah al-hadis, kita mustalah al-hadis kan kita belajar ya. Dan saya menjadi ingat dengannya apa yang sudah dipelajari ketika satu aliyah gitu ya, terkait dengan hadis sahih seperti apa, hasan seperti apa, dhaif, maudhu dan sebagainya. Nah, terkait dengan hadis hasan itu kan sebenarnya kualifikasinya hadis tersebut kualifikasinya sangat dekat dengan hadis sahih gitu ya. Hanya saja pada hal-hal tertentu misalnya seseorang ini dia seorang yang sikotnya itu kurang dikit lah kira-kira begitu gitu ya. Sikotnya itu kurang dikit gitu ya. Dia atau dia seorang yang hakim gitu ya, tapi hakimnya itu dia kualifikasinya tidak sampai hakim yang 100% misalnya gitu ya. Bagaimana nah kemudian kenapa ini digunakan sebagai hadisnya, ternyata hadis ini banyak diriwayatkan gitu ya. Banyak diriwayatkan ya. Hadis hasan ini banyak diriwayatkan dan dalam hal ini kan konteksnya ini dalam bukan konteks sebagai hal yang sifatnya peribadatan gitu ya, gitu kan. Tapi dalam hal kita bagaimana membentuk mentalitas kita gitu. Maka kalau beberapa ulama mengatakan bahwa hadis hasan bisa digunakan sebagai gitu ya dalam rujukan gitu, sebagai rujukan untuk menentukan hukum gitu ya, meskipun seorang Bukhari dan Ibnu siapa saya lupa ya, seorang Bukhari itu mengatakan nggak bisa katanya hadis hasan itu gitu ya. Tapi para ulama hadis mengatakan ulama hadis yang lainnya ya jumhurul hadis mengatakan memungkinkan hadis hasan itu untuk dijadikan sebagai hujjah gitu ya, sebagai hujjah penentuan dalam hal penentuan hukum-hukum. Nah, mudah-mudahan ini nggak banyak-banyak, jadi hanya 3 halaman ini Kang Bella gitu ya, isinya cuma 2 halaman gitu kan, satu halamannya hanya cover saja, tapi mudah-mudahan ini konteksnya sangat kontekstual dengan kebutuhan kita dan mengena dengan apa yang kita butuhkan dalam keseharian kita, bahwa ini adalah nasihat atau wasiat Rasulullah, insya Allah memang hanya itu yang harus kita jalankan, bagaimana kita melaksanakan sholat harus memposisikan pada sholat yang tadi itu gitu kan, seperti apa sih sholat kita melaksanakan sholatnya seakan-akan sholat itu adalah sholat yang terakhir kira-kira begitu ya. Kemudian yang keduanya adalah ketika berkata-kata harus apik menyampaikan sesuatu gitu ya. Kalau yang ketiganya dan kumpulkan rasa putus asa dari orang yang dimiliki orang lain, itu saya maknai lagi gitu ya, seperti yang saya sampaikan tadi itu, jangan sampai kita iri dengan apa-apa yang didapatkan oleh orang lain. Dalam hal ini saya mereferensi kepada beberapa pendapat ulama yang lain terkait dengan pemaknaan bunyi tadi itu wajil ya'sa amma fi aidinas itu gitu, konteksnya begitu. Jangan sampai kita iri gitu dengan apa-apa yang sudah dicapai oleh orang lain dalam konteks materi ya, beda dengan konteks ilmu gitu ya, beda dengan konteks ilmu. Nah, mudah-mudahan ini sebenarnya kan usikum wa iya ya gitu kan, kalau dalam khutbah itu kan begitu ya. Hakikatnya ini kan nasihat untuk saya pribadi, karena bagaimanapun tangan saya, jari saya yang 5 ini kan ketika menunjuk Kang Retno gitu ya, hanya satu telunjuk saja gitu Kang Retno yang menunjuk Kang Retno, sementara yang 4-nya itu menunjuk saya sendiri gitu kan, karena berbaliknya kepada diri saya sendiri. Itu fungsi dari tausiah itu kan begitu, untuk untuk saling mengingatkan gitu ya, hakikatnya untuk saya sendiri. Mudah-mudahan saya makin apik dalam hal sholat gitu kan. Saya harus apik dalam menjaga kata-kata, saya harus apik dalam mengolah mengolah rasa terkait dengan apa yang diperoleh orang lain gitu ya. Nah, itu kembalinya kepada saya secara pribadi hakikatnya. Dan mohon maaf kalaupun misalnya dalam konteks ini tidak dalam rangka ngajarkan ngojek kameri gitu ya, akan kita semua ini sebagai bentuk ya tadi itu bentuk kita saling mengingatkan dari apa yang sudah pernah kita pelajari sebenarnya gitu ya.
Nah, sebagai pembuka wacana mungkin begitu, Kang Retno gitu ya, yang saya Oh ya, sampaikan bisa kita mungkin kalau ada forum diskusinya, mari kita diskusi gitu. Tapi kalau berkaitan dengan diskusi dengan konteks ilmu hadisnya, jangan tanya saya gitu kan. Kalau terkait dengan pendidikan, hayu. Gitu. Ustaz Bella. Iya. Silakan. Gitu. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Dindin Ridwanuddin, MPD yang telah menyampaikan materinya sangat luar biasa sekali mengenai tentang hadis wasiat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Hasan yang banyak pendukung ya. Betul. Ya. Wasiat yang pertama tentang sholat, agar kaum muslimin memberikan perhatian penuh gitu, perhatian ekstra untuk menunaikannya dengan sebenar-benarnya. Untuk yang kedua, wasiat agar menjaga lisannya, Ustaz. Iya, betul. Mahfuzatnya ada ya tadi? Oh, ada. Fakir, qobla, kalam gitu. Betul, banyak sekali. Ya, menjaga lisan ya, itu sangat penting sekali gitu kan. Karena lisan itu yang dimiliki oleh manusia termasuk anggota badan yang paling berbahaya Ustaz. Untuk yang ketiga itu agar qanaah ya Ustaz. Betul. Wasiat agar betul. menggantungkan hati hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya mungkin itu Bapak Ibu yang disampaikan oleh Bapak Dokter ini sangat luar biasa. Mari kita sekarang buka forum diskusi ataupun pertanyaan ya untuk termin pertama mungkin satu pertanyaan dulu gitu ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan untuk tidak dibisukan audionya dan yang tidak bertanya untuk harap dibisukan supaya lebih efektif. Silakan Bapak Ibu. Langsung saja perkenalkan namanya. Apakah sudah paham semua kayaknya? Ini kayaknya. Sambil menyimak gambar naramikan itu tadi. Iya. Mohon ya teh. Abi kayak tetos di Bandung kan langsung ya. Luar biasa. Singapan. Ustadz Bella di Rusuh. Iya, bangga. Oh, bangga. Memang yang dibahas Ustadz Dindin ini betul-betul kontekstual, kami bahasa ya nama real life lah gitu ya. Jadi hal itu memang betul-betul yang dirasakan saat ini dari kondisi kita disibukkan dengan pekerjaan, dengan aktivitas. Padahal siogianya pekerjaan itu waktu menunggu sholat sebetulnya, bukan malah kita meninggalkan sholat atau mengakhirkan sholat. Kemudian kemarin ada sahabat kita ya yang meninggal, Koh Stephen itu ya. Dan kalau menyimak biografi dan juga beberapa cerita ya yang disampaikan oleh banyak orang mungkin ya yang tahu dan kenal dengan beliau, memang beliau sudah betul-betul ya qanaah gitu ya, qanaah tawakal bahwa di rumah sudah menyediakan kain kapan, bahwa kita tidak pernah tahu kapan ajal akan datang gitu ya, dan lain sebagainya. Memang itu sisi yang betul-betul harus kita jaga gitu ya. Dan yang kedua, kalau yang saya mungkin ini saya bertanya ya terkait yang kedua tentang menjaga lisan, menjaga lisan lah mungkin ya. Artian kondisi sekarang sebetulnya lisan itu terjemahannya dalam makna luas sebetulnya, karena orang berbicara di sosial media dengan dalam bentuk tulisan pun itu sebetulnya berbahaya juga, dalam artian berbahaya tuh tadi merasa tersindir dan lain sebagainya. Mungkin kalau orang-orang linguis ya, saya mungkin salah satunya ya, itu kan peka di situ teh sangat peka kan. dalam artian ketika kita membaca status atau bahkan apa yang diposting gitu ke orang atau kasmaha kan gitu ya. Kadang kita jadi baper gitu tadi ya. Jadi baper. Betul. Jadi baper. Karena abdi sami seperti Ustadz Dindin dina sasasi teh kaeta bener nggak status paling sekali dua kali, itu pun ya dirasa kalaulah informasi untuk halayak umum kemudian bermanfaat ya kita bagikan. Kalaulah yang lain
apa ya, pansos dalam begitu kita coba sanes tahoyong sebetulnya jika betul ini dipoto pengen mobil, dipoto nuju mam raos kan gitunya, tapi kan nu sanes mah sanes Alhamdulillah Ustaz Bella pegiat ya medsos. sanes hoyong foto nuju hoyong dikirim tuangeunana kan gitu saja. Pamer Kabita ya. Hokca ya. Jadi batur teu kurang ngabibita padahal nya walau alam eta teh leres asli tuangan anjeunna tara bisa kan gitunya. Nah paling sim kuring benten nyohonkeun jantan panyawat ain ya. Jantan panyawat ain tadi. Nyohonkeun benten kitu nya dalam artian kondisi demikian supaya orang teh tiasa ngajagi naon sih selaresna dalam artian kita bersosial media. Ya artinya tadi ya, kan pikir qoblaan ta'jim itu kan memang pasti orang akan berpikir sebelum itu. Tapi apa sih sebetulnya yang harus kita tekan gitu ya dari sisi itu supaya itu bisa lebih ini ya, lebih bisa mungkin menjaga perasaan orang. Kemudian kita juga mungkin tidak terlalu egosentris dengan apa yang kita miliki, ingin show up lah bahasanya mungkin. Kurang lebih mungkin begitu San. Sekarang sami-sami. Laras pisan nih. Nah, dalam konteks ini ada Al-Mukarram nih Pak Ketua dan alumni nih. Licik San, menuju healing aja nuhun. Di mana ya? Hatur nuhun ya. Teka tawisnya. Nah, Bapak Ibu, Akang Teteh semuanya, saya ingin sedikit masuk kepada wilayah. Nah, tadi yang kita diskusikan itu Kang Bella, Kang Retno ya, terkait dengan bahwa ada sesuatu yang mungkin salah kita memahami terkait mikir dong kan gitu ya. Karena padahal kita itu punya akal gitu ya, punya akal itu yang lebih tinggi daripada pikiran itu sendiri gitu ya. Bagaimana Al-Quran itu dalam Al-Quran itu kan sampai kepada lebih dari 100 kali Allah mengingatkan kita terkait dengan kepentingan kita menggunakan akal pikiran kita itu ya. Padahal pada wilayahnya kalau Bapak Akang Teteh ini saya yakin paham karena dalam konteks pendidikan juga pasti ada kontekstualnya. Dalam hal ini pikiran itu lebih kepada wilayah kognitif gitu ya. Wilayah kognitifnya yang lebih kuat gitu kan ya. Saya ambil contoh begini misalnya. Saya ambil contoh kembali nanti saya akan mencoba kembali kepada bahasan kita ya. Dalam satu kesempatan saya dan Kang Retno, Kang Bella ini lari-lari kan ya. Wah, lari ke gunung. Wah. Udah capek tiba-tiba kemudian melihat ada aqua gitu ya. Botol aqua, mohon maaf saya nyebut merek gitu ya. Botol aqua yang masih tertutup rapat dan dingin, kemudian kita mengatakan, "Wah, ini air bersih nih," gitu kan. Ini air bersih gitu dan bisa diminum ini gitu. Masih botolnya masih tertutup rapat ini. Nah, dalam konteks ini Akang Teteh semua yang berfungsi pada wilayah itu ketika kita mengatakan ini adalah air yang bersih gitu ya. Ini air yang bisa dikonsumsi, bisa menyehatkan, maka level kita berpikirnya baru berpikir pada level berpikir kognitif gitu ya. Tapi kalau berpikir yang sudah levelnya pada akal, wilayah akal gitu ya, akan berpikir 2 kali ketika misalnya iya betul itu yang dalam botol itu adalah air yang menyehatkan dan sebagainya. Akal akan menuntun kita kepada hal yang sifatnya entar dulu kalau saya minum ini punya siapa? Ini halal atau haram? Ini punya siapa? Belum jelas. Nah, itu berbedanya tuh pada konteks itu. Akal itu sampai pada wilayah itu, gitu kan. Tapi ketika kita masuk pada wilayah berpikir kognitif saja, bisa jadi kita apapun yang kita dapatkan gitu ya kita lakukan saja gitu ya. Wah ini alhamdulillah nih nemu minuman gratis gitu gitu ya. Tapi akal akan mendampingi kita sampai pada wilayah menentukan. Oh, tar dulu gitu. Ini airnya menyehatkan enggak gitu. Atau misalnya mohon maaf, ini halal atau enggak gitu ya. Ini punya siapa? Ada konfirmasi dulu dalam diri kita itu. Ketika kita memanfaatkan akal itu. Nah, kepada konteks yang tadi sedang kita bahas berkaitan dengan yang poin kedua ya, Kang Bella, Kang Retno dan Kang yang lainnya sekalian, bahwa kita berucap berkata-kata tidak hanya sebatas pada ucapan-ucapan lisan saja, tapi tulisan-tulisan pun sama gitu ya. Ketika kita sudah coba memberdayakan akal kita yang dikedepankan, maka sebenarnya tidak akan ada lagi misalnya kita
Kalau berpikir misalnya, ada Kang Bibita Kang Retno difotokan jadi status menuju mam di mana gitu kan ya, wah nikmat sekali gitu kan. Tapi kan kita tidak ini, kalau misalnya yang buka ininya istrinya Kang Retno, ini enak banget ya, yang berangkat yuk kemana gitu kan ya. Nah, tapi kalau akal kita yang yang kita gunakan, tentunya itu akan berpikir 2 kali, waduh kalau saya posting ini, saya lagi makan enak di sini gitu. Ini menjadi tadi itu ya penyakit ain tadi itu, waduh gitu kan, itu baru bisa berdampak luar. Nah, akal kita mendorong pada sampai wilayah sana. Ada pertimbangan-pertimbangan yang luar biasa ini. Makanya kenapa Allah itu sampai ingatkan kita sampai lebih dari 100 kali. Afala tadabbarun, afala taqilun, afala tatafakkarun. Konteksnya itu dalam hal ini, gitu ya. Dalam hal ketika kita melakukan sesuatu itu, tolong dong pikirkan lagi, pikirkan lagi gitu ya, begitu. Makanya saya tuh kenapa Kang Bella dan yang lain tuh saya tidak pernah membaca status orang, khawatir gitu ya. Saya itu begitu. Malah saya terpancing misalnya, ini kok mirip-mirip seperti nyindir ke saya, padahal dia gak ada masalah sama saya gitu kan. Gitu kan. Khawatir itu saja sebenarnya karena saya paham itu ya kehidupan di perumahan itu kan begitu. Dalam satu kesempatan istri baru cerita tentang status orang, dikit-dikit status orang. Saya bilang, "Ngapain sih keperluannya baca status orang sih?" Gitu kan ya. Akhirnya ngobrolnya kemana-mana gitu. Saya bilang, "Emang rugi nggak? Untung nggak?" Gitu. Untuk keuntungannya apa baca status orang itu untuk dan sampai saya menyampaikan begitu, emang faktanya begitu gitu ya. Akhirnya kita menjadi muncul itu lebih banyak kepada suudzon. Tapi suudzonnya bukan dalam bentuk hikmah itu ya, Kak. Saya lupa ini kajiannya kelas berapa, kelas 5. Kita ketika waktu kelas 5 di Al-Furqan gitu ya, bahwa suudzon itu iya, mahfudzah kelas berapa nih mohon diingatkan, saya jadi teringat bahwa suudzon itu boleh sebagai bentuk kehati-hatian itu, gitu. Siapa yang masih hafal nih? Yang baru alumni ingat baru-baru kayaknya Amang nih masih ingat gini kayaknya nih. Jadi oh iya. Oh ini ada Ustadz Iqbal Kadafi juga nih. Ya, Ustadz Iqbal Kadafi gitu ya. subhanallah. Jadi itu mahfudzatnya bunyinya apa ya namanya? Yang namanya suudzon itu adalah hikmah gitu kan ya. Itu saya jadi ingat lagi gitu ya. Tapi tentunya dalam hal ini konteks suudzon hikmah itu bukan dalam konteks yang tadi gitu ya. Kalau kita misalnya hanya mengedepankan tadi itu praduga gitu ya. Ya itu kan yang perlu kita hindari, maka mengedepankan akal pikiran kita, mengedepankan akal sebagai hal yang menjadi fondasi pemikiran kita menentukan sesuatu, termasuk tadi itu berucap, berperilaku, berkata-kata ya, membuat kata-kata di medsos misalnya itu akan menjadi hal yang baik untuk kita dalam hal menjaga konsistensi ya, menjaga konsistensi kita. Itu mungkin sebagai tambahannya gitu ya. Amang tadi sudah meng-on-kan gitu ya, apa yang mau dibicarakan itu? Oh iya. Enggak? Terima kasih. Demikian Sabira mungkin penjelasannya. Alhamdulillah ya. Itu ada di kolom chat kan sudah panjang itu dari Teh Dede. Oh ada ya. Ayah naon itu. Dilihat dulu. Widih, panjang sekali. Ini ada dari Teh Dede Nurbayani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Sedikit cerita bahwa ketika keluarga saya ditimpa dengan kehilangan anak yang dicintai, kami berusaha ridho atas takdir Allah dengan berusaha menjadikan sholat dan sabar itu sebagai jalan untuk nanti sebuah pertemuan dengan almarhum suatu hari kelak. Namun ketika dalam proses itu, saat sholat pun selalu ada bayang-bayang ataupun pikiran yang suka mengarahkan kurang fokus sholat ataupun dalam suatu kesedihan. Akhirnya saya berusaha setiap sholat itu sambil mendalami setiap makna bacaan apakah tidak apa-apa supaya menjadi healing bagi saya pribadi untuk lisan dan hati saya. Mangga Alhamdulillah. Rudi. Sadrid. Baik, terima kasih Teh Dede. Mungkin mudah-mudahan setelah ini menjadi riang gembira gitu ya. Ketika kita memahami bahwa justru Teh Dede itu sudah mendapatkan sesuatu tabungan investasi akhirat yang luar biasa kalau menurut saya gitu ya. Jadi harus dihadapi dengan senang hati gitu kan.
kalau dari cerita tadi itu dikatakan mungkin dari satu sisi menyedihkan, tapi ketika kita misalnya kita mengikhlaskan diri untuk apapun kita hanya dititipi saja gitu ya. Nah, kemudian ada upaya maksimal kita untuk menjaganya, kemudian diambilnya bukan sama siapa gitu ya, diambilnya sama pemiliknya gitu kan. Saya diambilnya sama pemiliknya ya kita harus happy saja. Oh ya deh, jadi dalam hal ini konteksnya ingatnya bahwa alhamdulillah kita sudah punya konteks dalam konteks investasi akhiratnya gitu ya. Tinggal mengikhlaskan saja. Ikhlas itu kan mudah mengatakannya, itu susah untuk dipraktekannya gitu ya. Kalau dalam definisinya kan bagaimanapun mengikhlaskan itu adalah bentuk upaya yang sangat luar biasa itu kan hanya dimiliki. Nah ini termasuk poin yang bisa menjadi kajian kita terkait dengan ikhlas, profil ikhlas itu ketika bagaimana kisahnya iblis ya dalam hal penciptaan manusia. Dalam surat Al-Baqarah ada, dalam surat Al-A'raf ada, dalam surat-surat yang itu disebut-sebut sampai beberapa kali gitu ya. Bagaimana usaha iblis gitu ya ketika akhirnya tidak terima Allah ciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi gitu kan. Dalam surat Al-A'raf itu kan ketika ditanya oleh Allah itu, wahai iblis, kenapa kamu tidak bersujud? Ya Allah, kau ciptakan aku dari api, kemudian diciptakan Adam dari tanah. Dia sombong sekali gitu ya. Nah, kemudian berkisah banyak, kemudian akhirnya Allah mengatakan apa? Fakhruj minha fa innaka rajim gitu kan ya. Ketika iblis itu tadinya sebagai penghuni surga, akhirnya di-out gitu kan, dikeluarkan dari surga dan kemudian dilaknat fa innaka rajim, menjadi makhluk yang terkutuk ya. Dan kamu menjadi penghuni neraka selama-lamanya kan begitu. Tapi kemudian waktu itu iblis gitu kan kemudian interupsi kepada Allah SWT. Interupsinya apa? Ya Allah, anzir nih gitu kan ya. Ya Allah, boleh gak saya tinggal sampai akhir zaman gitu kan ya. Innaka minal munzarin. Bolehlah kata Allah itu, berikan kesempatan buat kamu untuk tinggal sampai akhir zaman. Kemudian dalam konteks itu memang ngapain kan ujung-ujungnya juga kamu masuk neraka juga katanya. Enggak begitu ceritanya, kata iblis itu. Ceritanya begini, saya akan tidak mau sendirian nanti di neraka. Saya akan ajak anak keturunan Adam untuk menjadi teman-teman saya, kan ya. Kan dalam sumpahnya itu kan begitu. Si iblis itu mengatakan la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in kan begitu ya. La uzayyinanna lahum fil ardi. Ya Allah, saya akan buat sesuatu yang sesat itu ya menjadi indah di pandangan manusia gitu ya. Bagaimana Akang Teteh sekalian, dakwahnya iblis sukses gak? Sukses banget gitu kan, mengarahkan kita untuk lebih cenderung kepada hal-hal yang sifatnya hedonis gitu ya. La uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Jadi dalam konteks ini bagaimana dakwah iblis luar biasa suksesnya itu mengkondisikan sesuatu yang sesat itu menjadi indah di pandangan manusia. Sukses, bahkan iblis mampu membentuk karakter-karakter yang lebih jahat daripada dirinya gitu ya. Iblis tidak membunuh gitu, tapi manusia sampai membunuh. Iblis tidak memperkosa, tapi manusia yang dibentuk karakternya itu bisa lebih jahat daripada dirinya sendiri gitu, daripada iblis itu sendiri gitu ya. Nah, kemudian wala ughwiyannahum ajmain, ketika mereka sudah terpesona, terlena dengan hal-hal yang sifatnya keduniawian, kemudian itu akan membuat mereka terjerumus wala ughwiyannahum ajmain, mereka terjebak ke dalam neraka. Nah, ya, kemudian Allah memberikan privilege kepada iblis itu, oke lah terserah kamu gitu ya, gitu ya kira-kira ya. Nah, tinggal kitanya, tapi kemudian menyambung kepada apa yang ditanyakan tadi itu ada kalimat yang membuat kita menjadi punya harapan luar biasa supaya kita terlepas dari gangguan-gangguan. Seperti tadi itu kan apa yang Teh Dede alami itu bisa jadi kan ingat lagi. Emang sengaja diri kita itu dikondisikan seperti itu oleh iblis gitu ya. Kita dikondisikan sedemikian oleh iblis supaya kita itu selalu teringat dan begitu, dan tidak berupaya untuk mengikhlaskan gitu ya. Dalam hal ini iblis mengatakan apa? Setelah mengatakan ini loh upaya-upaya saya nanti untuk supaya saya dapat banyak teman di neraka gitu ya. Tapi kemudian dia mengatakan illa ibadaka mukhlasin kan begitu. Ya. Ya Allah, kecuali profil-profil dari manusia yang senantiasa
menjadi profil yang mukhlasin, yang senantiasa ikhlas gitu kan. Jangankan digoda gitu ya, untuk dekat pun saya tidak mampu katanya dalam keterangan lain begitu ya. Nah, konteks ikhlas itu adalah ketika kita tidak pernah memikirkan apa yang sudah kita kerjakan, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala saja gitu ya. Hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang sudah dialami tadi itu ketika misalnya apa yang sudah kita miliki kemudian jadi titipan dalam diri kita diambil lagi oleh pemiliknya, ya kita sebenarnya tidak ada masalah gitu kan, tidak ada masalah dan kita harus bersenang hati gitu kan ya. Artinya itu kita dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian diambil oleh pemiliknya, artinya Allah sudah menyiapkan, wah kita sudah punya tabungan luar biasa gitu ya. Tapi dalam konteks ini mungkin saya ingin menambahkan sedikit bahwa yang namanya ikhlas itu harus dilakukan gitu. Dalam konteks ini kan begini, dalam surat Al-Baqarah itu ada yang bunyinya di awal-awal itu, mohon diluruskan ayat berapa gitu ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Gitu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun ya. Berminta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Teh Dede dan semua kita itu tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Bisabri wassalah, terhadap apa yang sudah dialami Teh Dede dan kita semua dalam kehidupan. Tentunya ujian kan beda-beda kan ya. Tapi yakinlah bahwa ujian itu kita tidak akan ada yang melampaui para nabi, gitu saja gitu. Para nabi itu yang sangat luar biasa ujiannya, dan kemudian kita yakin oh ujian yang diberikan kepada kita mah tidak seberapa yang para nabi. Kemudian juga Allah menyampaikan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Oh Allah sudah menakar gitu kan, kita diberikan ujian ini artinya kita mampu melewatinya gitu ya. Kembali kepada tadi wasta'inu bis-sabri was-shalah gitu kan, kita diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi hal seperti yang TDD dan yang lainnya mungkin hadapi, ayolah kita meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar ini, nah ini mungkin yang ini perlu kita luruskan bersama ya. Sabar itu misalnya tiba-tiba Kang Retno mengatakan BCD Pak diaporkan tuh begini-gini, kemudian saya mengatakan sabar gitu kan, honornya kecil misalnya, mudah-mudahan enggak sekarang gitu ya. Sabar, tapi tidak melakukan upaya-upaya. Nah, sabar dalam konteks yang banyak di masyarakat terjadi itu adalah sabar dalam bentuk makna yang statis gitu ya, makna statis. Sabar nggak ngapa-ngapain, artinya nggak melakukan apa-apa gitu ya. Padahal makna sabar di sana itu adalah makna yang dinamis. Jadi sabar itu melakukan sesuatu. Makanya selalu digandengkan dengan sholat. Gitu kan, sholat itu kan perilaku, perbuatan, usaha atau upaya itu melakukan sesuatu gitu ya. Sabar dan sholat, coba dalam beberapa ayat itu selalu disanding-sandingkan adalah sabar, sholat, sabar, sholat. Nah, sabar itu maknanya adalah sabar yang dinamis gitu kan. Melakukan upaya-upaya gitu kan. Melakukan upaya-upaya, misalnya kalau kembali kepada apa yang ditanyakan oleh Teh Dede tadi itu, maka sabar sebagai upaya untuk ininya misalnya tidak sabar ya, ya Allah itu sudah titipan dan sebagainya, ya sudahlah saya sabar gitu. Nah, enggak begitu, tapi ada upaya misalnya dalam hal ini kita misalnya dalam bisa jadi ini adalah sinyal dari Allah SWT supaya kita lebih memantapkan lagi ibadah kita gitu ya, misalnya begitu ya. Atau misalnya terkait dengan oh ya kalau saya dapat generasi berikutnya, adiknya atau kakaknya, saya harus maksimalkan pembimbingannya untuk mereka, karena bagaimanapun kan tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali ada ibroh di balik itu kan begitu ya, selalu ada ibroh di balik itu kan. Nah, jadi konteks sabar di maknanya sangat dinamis gitu kan, melakukan sesuatu. Makanya Allah dalam beberapa ayat mengatakan innallaha yuhibbus shabirin misalnya, ma'as-shabirin gitu kan ya. Dalam konteks sabar yang sifatnya dinamis, melakukan sesuatu gitu kan. Dan mudah-mudahan secara psikologi sangat dimaknai, sangat dimafhumi ya, karena bagaimanapun apa yang dihadapi Teh Dede tadi itu, kalau Teh Dede ikut waktu materi yang saya sampaikan dulu ketika di Al-Qur'an mungkin oh emang karakter saya sebagai cewek ya begini gitu ya, berarti bagaimana supaya menjadi cewek yang luar biasa gitu kan ya. Itu ada mungkin Kang Bella bisa berbagi filenya gitu ya, bagaimana sih beda menghadapinya seorang laki-laki dengan seorang perempuan terhadap suatu masalah gitu ya. Nah itu mudah-mudahan dengan membaca slide itu nanti Teh Dede dan ibu-ibu yang lainnya itu memahami bagaimana supaya saya itu menjadi profil yang luar biasa gitu ya, sebagai ibu yang luar biasa
istri yang luar biasa. Saya kira itu sebagai sebagai pembuka cakrawala mungkin ya, itu sebagai bentuk bahan diskusinya dan sebagai bentuk motivasi bahwa apapun gitu kita kembalikan saja kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya titipan. Ketika titipan itu diambil ya kita jangan sampai gitu ya menahan-nahan ya. Itulah ya yang pemiliknya ngambil kok gitu ya. Misalnya kalau sekarang Kang Retno itu misalnya dititipi mobil sama Kang Bella, Kang Retno misalnya nitip Lexus Tukang ya. parkir atau Oh gitu ya. titip mobil. Oh gitu. Tukang parkir. Iya. Misalnya Iya. Iya, abdi gaduh Lexus gitu ya. Sampai bae dianggo mah ku Kang Retno gitu kan ya. Gitu kan. Kang Retno anggo nih sebulan 2 bulan gitu kan. Mal 3 masih bulan. kan Ustaz Bella mah. Ngomolnya gitu. Tiba-tiba dalam kesempatan ternyata Kang Belanya pulang nih gitu ya. Kang Retno mobil bae dianggo deui. Ulah tuh kan 7 raos kan. Ternyata tidak begitu ya. Nah, itu hanya sebagai bentuk analogi untuk Teh Dede gitu ya, bahwa ketika kita dititipi sesuatu sekeren apapun yang kita miliki, ketika diambil oleh pemiliknya, ikhlaskan saja, silahkan diserahkan gitu kan. Tidak kita tidak punya beban, justru kita dengan senang hati, mudah-mudahan dengan dititipannya meskipun sebentar gitu ya, itu akan menjadi investasi akhirat kita. Begitu Kang Retno. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun jazakallahu khairan katsira Pak Dokter. Alhamdulillah Teh Dede mungkin itu bisa menjawab semua kesedihan berbalik menjadi kegembiraan mungkin. Dan sebagai pegangan wasta'inu bis-sabri was-salat ya. Berpegang teguh pada kesabaran dan salat. Baiklah, mungkin ada waktu 2 menit lagi ya, Ustaz Bella. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian, Teteh, Akang sekalian, mangga. Kalau tidak ada, mungkin akan diakhiri saja. Baik. Tidak ada. Oh iya. Ya mungkin Ustaz itu. Mangga. Mohon. Kayaknya sudah pada ngantuk nih. Sudah pada ngantuk. Silakan sebagai penutup. Baik. 1 menit. Baik. Terima kasih Kang Retno. Akang Teteh sekalian, dari konteks yang tadi dibahas, meskipun menjadi kemana-mana tidak apa-apa lah, kita fokus kembali kepada yang tadi itu, karena bagaimanapun nasihat Rasul itu sangat banyak sekali. Nah, saya mau coba mengungkap salah satu hadis yang berkaitan dengan, dan ini konteksnya konteks motivasi untuk kita, ya. Mudah-mudahan kita senantiasa memaksimalkan apa yang kita bisa terkait dengan sholat itu, karena bagaimanapun ketika sholat kita konsisten, kita kan kemudian sudah konsisten kemudian senantiasa kita melakukannya seakan-akan ini adalah sholat yang terakhir, menjadi jembatan kita untuk diterimanya segala peribadatan kita. Kemudian juga dalam hal yang keduanya, bagaimana kita memastikan lisan kita jangan sampai salah kaprah atau salah berucap, salah memilih kata, itu kan itu menjadi poin yang penting kita sebagai pribadi muslim gitu ya. Kemudian terakhir itu ada berkaitan dengan bahwa kita ya, tapi kalau bahasa Kang Retno itu kita qanaah gitu. Qanaah itu tidak bermakna statis ya. Qanaah itu melakukan sesuatu gitu ya, tapi yang penting itu kita jangan sampai punya profil-profil yang iri dengan apa yang dicapai orang lain dalam konteks materi gitu ya. Dan mudah-mudahan 3 wasiat ini terkhusus untuk saya pribadi menjadi penguat mental gitu kan, melatih diri untuk, kalau bahasanya Amang ini sebagai bentuk riyadhahnya gitu ya, bentuk riyadhahnya melatih diri, dan tentunya kemanfaatannya mudah-mudahan dari forum ini tidak hanya sebatas untuk kita, tapi betul-betul harus kita amalkan dalam keseharian kita. Saya kira demikian Kang Retno, terima kasih Akang sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Utami, mangga.
Demikianlah Bapak Ibu Teteh Akang acara pada malam hari ini. Alhamdulillah kajian ini sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan kedepannya. Mungkin sudah pada acara penutupan. Mari ya sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir, juga kepada Pak Dokter yang sudah berkenan hadir untuk mengisi materi pada malam hari ini. Bila ada kehilapan, kesalahan ucap dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan sama-sama membaca kafaratul majelis. Subhanallah. Astagfirullah wa atubu ilaik. Natatimbil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Mangga bila jeung lalasan. Aduh hapunten. Mangga siap, bisa-bisa. Mohon. Siap. Nah, para wargi hartun nuhun, insyaallah minggu payon masih nyondong kismis menyimpan istiqomah. Amin ya Allah. Malam Kamis tiasa hadir. Beli penasaran aya patrosan deui mangga pengen di chatnya pengen Ustaz. Oh iya. Hayu pisan gitu kan, senang sekali gitu kan. Kalau dibagi orang mukaan kitab nu pernah kurang pelajari kapukur. Laras. Laras. Nuhun San. Bae sami-sami. Saya Ustaz Reto hatur nuhun. Sami-sami San, Sadbela hatur nuhun. Assalamualaikum. Ya Sadayana hatur nuhun. Waalaikumsalam. Jumna pada di end ya, mangga wilujeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.